Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Baksa Putra dengan NIM 0902200034. Saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Apa sih analisis regresi linear berganda itu? Jadi, hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X dengan variabel dependen Y. Di sini saya mencontohkan variabel independennya itu struktur modal dan pertumbuhan laba. Judul analisis saya itu pengaruh struktur modal dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. Saya menggunakan analisis ini menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita mengcopy datanya X dan Y-nya itu kita paste ke SPSS. Selanjutnya kita ke variabel view-nya. Di sini untuk variabel pertama ini X1. Variabel keduanya X2. Dan terakhir Y. Desimalnya di belakang komanya saya membuat 4 digit di belakang koma. Selanjutnya ke analisis kita. Ke regresi linear, kita inputkan data dependennya sebagai Y, kita inputkan independennya X1 dan X2. Selanjutnya ke statis. Kita mencentang estimasinya model fit, R-square change, dan culinary diagnosis, dan turbin Watson. Continue. Save-nya kita ke unstandardly. Continue. Selesai semua, kita cek. Oke, kita oke. Inilah hasilnya. Saya akan menjelaskan ke ANOVA-nya. Ini ANOVA-nya itu uji signifikasi parameter secara serentak. Sig-nya ini adalah value-nya. Dan kita ke bawah. Ada coefficients-nya. Jadi, ini adalah estimasi parameter modelnya. Ini adalah B0, B1, dan B2. Ini value-nya dengan judul Y-bar-nya, dengan rumus Y-bar-nya itu sama dengan B0 dikurangi B1 plus B2. Kemudian kita ke atas, ke model summary-nya. Kita sudah membahas ANOVA-nya itu uji signifikasi parameter secara serentak. Kita ke model summary-nya, itu ke R-square-nya ini, adjusted R-square-nya ini adalah kebaikan model. Ini kebaikan model. Kemudian ini turbin Watson-nya ini adalah residual independennya.
dan kita akan melihat hasil dari residualnya. Ini adalah hasil residualnya. Saya hapus dulu coret-coretannya. Model dari residualnya. Di sini saya menguji residualnya itu residual distribusi normal dan residual identik. Saya ke residual distribusi normalnya. Pertama itu ke non-parametric test, ke regresi dialog, dan ke one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita inputkan residualnya, dan kita oke, dan kita dapatkan hasil one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Dan kita lanjut ke uji residual identiknya. Pertama, kita ke transformnya dulu, karena di sini ada data yang belum pas. Untuk uji residual identiknya kita namai terlebih dahulu, kita namai ABS. Dan kita ke function groupnya, kita pilih all. ABS, nah ini tanda tanya kita inputkan understand, ini residualnya. Oke, kita selanjutnya oke. Dan kita mendapatkan ini ABS-nya. Kita ubah dulu 4 digit di belakang koma. Selanjutnya kita lakukan analisisnya. Sama seperti pertama, linear. Kita melihat distribusi identiknya cukup dengan estimasinya, model fitnya saja. Kita continue, save-nya kita hilangkan, dan kita mendapatkan hasilnya dari identik, residual identiknya. Inilah hasil dari analisis menggunakan SPSS. Kemudian kita lanjut ke analisis menggunakan manual Excel. Oke, kita sudah ke Excel-nya untuk menguji secara manualnya. Di sini kita mencari untuk X1 Y, X2 Y, X1 kali X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2. Kemudian kita lanjut ke estimasi parameter B0, B1, B2. Di sini kita ada X inverse-nya. Sini ada rumusnya, X inverse X, kemudian X inverse Y, hasil dari X inverse Y, dan inverse hasil dari inverse X ini dengan rumus M kita CTRL plus shift, kemudian terakhir plus enter. Dan di sini ada rumusnya, estimasi parameternya. Itu dengan cara kita blok X, hasil X inverse-nya itu tadi, ke koma X inverse Y. Itu kemudian kita enter dan keluar hasil dari estimasi parameternya. Lanjut saja kita ke analisisnya. Pertama kita mencari X1 Y-nya dengan cara kita kalikan seperti ini. Mencari X1 Y-nya dengan cara kita mencari D2-nya, D2 ini, kemudian dikali F2-nya ini kualitas laba Y-nya, dan kita enter. Setelah kita enter, kita tarik untuk hasilnya, langsung hasil.
langsung keluar kita. Dengan cara sama, x2 kali y ini, kemudian x1 kali x2 sama caranya, kita enter dan kita seret ke bawah untuk melihat hasilnya. Dengan cara yang sama sampai kita ke y kuadrat. Itu sama caranya, dengan cara y dikuadratkan, kita tarik dan mencari dapat hasilnya. Kemudian kita jumlahkan dengan function sum. Kemudian kita jumlahkan semuanya ini dengan function sum. Dan kita dapat hasilnya. Dan rata-ratanya itu average. Itu dengan kita mengkopinya, caranya cuman gampang, ini kemudian ditarik dan kita enter, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita lakukan secara sama ke x1 kali x2, x1 kuadrat, dan x2 kuadrat, y2 kuadrat, dan kita rata-ratanya juga sama menggunakan rumus average. Dan kita ke bawah ke estimasi datanya, estimasi parameter maksud saya, untuk mencari B0, B1, dan B2. Pertama kita mencari x aksen x-nya dengan kolom pertama baris kedua itu jumlah x1, baris ke-1 kolom kedua itu jumlah x1, baris ke-1 kolom ketiga itu jumlah x2, baris kedua kolom ke-1 itu jumlah x1, baris ketiga kolom ke-1 jumlah x1, baris kedua kolom kedua jumlah x1 kuadrat, baris ketiga kolom kedua itu jumlah x kali x2, baris ketiga kolom ketiga itu jumlah x2 kuadrat. Kemudian kita lanjut ke inverse x-nya. Ini memakai rumus minverse, itu dengan cara pertama kita blok. Kan inverse-nya x-nya itu 3 kali 3. Kita cari 3 kali 3, kita masukkan function-nya itu minverse. Kita blok, dan kita enter juga bisa, Ctrl Shift plus X plus enter juga bisa. Kita dapatkan hasil inverse-nya. Sama seperti yang sebelah ini, kita delete supaya tidak bingung. Dan lanjut ke X inverse ini. Ini dengan cara E19 ini hasil dari jumlah x2, dan ini kemudian x1 jumlah x1 sama y, dan sigma x2 y. Dan estimasi parameternya itu dengan cara kita rumus Helmut di sini, kita memplot hasil dari inverse-nya dan kita blok hasil dari x aksen y-nya. Cara yang sama seperti ini, kan ini hasilnya perkaliannya itu 3 baris 1 kolom. Seperti ini caranya, 3 baris 1 kolom sama dengan M mul. Dan kita blok ininya per dikali dan tutup kurung, bisa enter, bisa Ctrl Shift
plus enter. Maaf, sebelumnya koma ini harusnya. Nah, gini. Bisa enter, kita bisa Ctrl Shift enter. Kita dapatkan hasilnya. Maaf kelebihan. Ini adalah hasilnya. Delete. Selanjutnya kita delete. Sudah sama hasilnya seperti yang di sebelah kiri. Selanjutnya kita delete. Hasilnya sudah sama, estimasi parameternya. Kita lanjut ke ini, tingkat keerorannya. Sini kita isi tingkat keerorannya, yaitu di 19 itu
Kita lanjut ke X2 nya sama seperti tadi S nya, kemudian ini dari ke bawahnya B2 nya tadi dari D42 hasilnya itu B2 nya 0,1091 karena negatif karena ini hasilnya negatif D63 dan F62 itu nanti tidak bisa karena itu kita positifkan dengan menggunakan ABS D64 nya itu ini, dan ketemu kita nanti P value nya itu ini dengan menggunakan T dis. Kita enter. Yang kita lanjut ke konstantanya sama seperti tadi S. Yang lanjut ini B0 nya nilainya 1,38, kemudian T hitungnya kita bagi dengan C koefisiennya, kemudian maaf sebelumnya B0 nya dibagi dengan C koefisiennya 3,99 dan kita enter, kita dapatkan hasilnya, dan ke P value nya hasilnya titis, rumusnya fungsinya titis dari hasil dari T hitungnya, dan ininya 16 dari hasil dari errornya 11, totalnya hasil total maksud saya. Selesai. Inilah hasil dari analisis manual menggunakan Excel-nya. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.